Pemerintahan Jepang menegaskan bahwa JSP tidak terikat pada Konvensi Jenewa ketiga tentang aturan sebagai tahanan perang. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak tentara Jepang di Indonesia yang menyerahkan diri kepada sekutu. Mereka tidak disebut tawanan perang, melainkan Japanese Surrender Personnel atau personel Jepang yang menyerah. Disebut JSP karena menjadi tawanan perang tidak sesuai dengan kode perilaku medan perang yang dipercayai oleh militer Jepang. Pemerintahan Jepang menegaskan bahwa JSP tidak terikat pada Konvensi Jenewa ketiga tentang aturan sebagai tahanan perang. Pihak sekutu menempatkan JSP dalam kem-kem tahanan. Biasanya, kem tahanan bekas interniran Eropa yang sebelumnya dibangun Jepang ketika merebut kekuasaan Hindia Belanda dari tangan Belanda. Para JSP kemudian digunakan sebagai sumber tenaga kerja untuk mengatasi masalah logistik dan menegaskan kembali kendali Eropa atas koloni Asia mereka setelah perang, termasuk Hindia Belanda. Nika, pemerintahan sipil Hindia Belanda, juga memanfaatkan JSP. Para JSP didorong untuk melakukan kerja paksa, seperti untuk perbaikan jalan, pembuangan mayat manusia, pengolahan limbah, pengudulan hutan, pemeliharaan infrastruktur, hingga penegakan hukum, seperti menjaga kem-kem JSP dan situasi keamanan di Indonesia. Dalam banyak kasus, JSP juga sering dipaksa untuk melakukan tugas tempur aktif. Secara bertahap, JSP kemudian diangkut ke Jepang menggunakan kapal perang Amerika Serikat. Tidak semua JSP yang diizinkan pulang. Beberapa ratus JSP tetap tinggal untuk mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang mereka lakukan. Disebut JSP karena menjadi tawanan perang tidak sesuai dengan kode perilaku medan perang yang dipercayai oleh militer Jepang. Sikap militer Jepang terhadap penyerahan diri dilembagakan dalam kode perilaku medan perang
Senjin-kun. Pemerintahan Jepang mengiringi pelaksanaan Senjin-kun dengan kampanye propaganda yang merayakan orang-orang yang telah berjuang sampai mati daripada menyerah selama perang Jepang. Bahkan bagi tentara yang sakit dan terluka di lapangan, selama mereka tidak jatuh ke tangan musuh, mereka akan dibunuh oleh petugas medis atau diberi granat untuk bunuh diri. Awak pesawat dari pesawat Jepang yang jatuh di wilayah yang dikuasai sekutu juga biasanya melakukan bunuh diri daripada membiarkan diri mereka ditangkap. Para JSP didorong untuk melakukan kerja paksa, seperti untuk perbaikan jalan, pembuangan mayat manusia, pengolahan limbah, pengudulan hutan, pemeliharaan infrastruktur, hingga penegakan hukum, seperti menjaga kem-kem JSP dan situasi keamanan di Indonesia. Dalam banyak kasus, JSP juga sering dipaksa untuk melakukan tugas tempur aktif. Saat menjabat sebagai Panglima Tertinggi Sekutu Komando Asia Tenggara, Louis Mountbatten memegang komando lebih dari 35.000 JSP bersenjata di Hindia Belanda. Mountbatten mempertahankan seragam masa perang, struktur organisasi dan korps perwira JSP tersebut. Para JSP bersenjata bersama-sama pasukan sekutu turut memerangi tentara Republik Indonesia yang sedang mempertahankan Republik. Secara bertahap, JSP kemudian diangkut ke Jepang menggunakan kapal perang Amerika Serikat. Tidak semua JSP yang diizinkan pulang. Beberapa ratus JSP tetap tinggal untuk mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang mereka lakukan. Pihak sekutu juga memberikan ultimatum kepada tentara Jepang di Indonesia, baik yang desersi maupun yang bergabung dengan tentara Republik Indonesia, untuk meninggalkan Indonesia hingga Mei 1946. Bila tidak, mereka akan dihukum mati. Panglima Besar Tentara Jepang ke-16, Mayor Jenderal Mabuchi, juga mengeluarkan selebaran yang berisi bahwa tentara yang desersi diminta kembali ke markas Jepang atau tentara Indonesia terdekat hingga 15 Juni. Bila tidak, mereka akan dihukum mati. Selain itu, akibat keterbatasan personel, tidak semua JSP yang terlibat dalam pertempuran diizinkan pulang ke negerinya. Rupanya, kerja-kerja JSP ini diakui oleh pihak sekutu, sehingga pada November 1946, Jenderal Angkatan Darat Inggris Philip Christison merekomendasikan JSP seorang mayor bernama Kido untuk dianugerahi perintah layanan terhormat. Contoh lain dari JSP yang melihat layanan tempur selama Revolusi Indonesia termasuk Konvi Infanteri Jepang yang dikerahkan di Magelang untuk membantu pasukan Inggris yang ditempatkan di sana. Anggota Kepetai digunakan untuk menjaga camp di Bogor, dan garnisum Inggris di kota Bandung diperkuat dengan 1.500 JSP bersenjata. JSP bersenjata juga terlibat aksi di Semarang dan Ambarawa.